Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan terjadinya ledakan penularan kasus COVID-19 di Singapura. Walaupun negara itu memiliki tingkat vaksinasi tertinggi, sebanyak 82% penduduk Singapura telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Simak selengkapnya. Kementerian Kesehatan Singapura pada Minggu 19 September mengonfirmasi sebanyak 1.012 kasus baru COVID-19 di Singapura, sehingga total kasus di negara itu menjadi 77.804 kasus dikutip dari Yahoo News. Kasus tersebut antara lain 919 kasus komunitas, 90 kasus warga asrama dan 3 kasus impor. Ada 321 lansia yang berusia di atas 60 tahun di antara kasus lokal. Kasus-kasus yang diimpor telah ditempatkan di stay home notice atau diisolasi pada saat kedatangan di Singapura. 1 kasus terdeteksi saat kedatangan di Singapura, sementara 2 lainnya saat diisolasi. Beberapa panti jompo menjadi klaster aktif yang dipantau ketat oleh Kementerian Kesehatan setempat, termasuk Woodlands Care Home dengan 12 kasus, Windsor Convalescent Home dengan 10 kasus, dan All Saints Home Jurong East dengan 15 kasus. Klaster Toa Payoh Lorong 8 Market and Food Center saat ini memiliki 41 kasus. Otoritas kesehatan setempat mengatakan adanya penularan di tempat kerja dengan penyebaran lebih lanjut ke kontak rumah tangga. Dari 41 kasus tersebut, 24 sebagai staf dan 17 kasus merupakan kontak rumah tangga. 3 kasus ditambahkan ke klaster Pfizer Asia Pasifik yang kini memiliki total 29 kasus. Kemenkes setempat mencatat bahwa ada penularan di tempat kerja tanpa bukti penyebaran di luar tempat kerja. Semua kasus adalah staf dan fasilitas tidak terlibat dalam produksi vaksin. Pihak berwenang memperkirakan kasus baru harian di Singapura diperkirakan akan melonjak menjadi 2.000 kasus pada awal Oktober jika tingkat infeksi saat ini berlanjut. Sebanyak 118 pasien membutuhkan suplementasi oksigen, 21 di ICU. Lebih dari 66.600 kasus di Singapura, atau sekitar 99% dari total keseluruhan sudah pulih sepenuhnya dari infeksi dan telah dipulangkan dari rumah sakit. Hingga Minggu 19 September, 873 kasus yang masih dalam perawatan, sebagian besar dalam kondisi baik. Saat ini terdapat 118 kasus penyakit serius yang membutuhkan suplementasi oksigen dan 21 kasus dalam kondisi kritis di unit perawatan intensif ICU. Dari mereka yang sakit parah, 116 pasien terdiri di atas usia 60 tahun. Otoritas Singapura mengklaim selain 60 pasien yang meninggal dunia karena komplikasi COVID-19, 15 lainnya dinyatakan positif virus dipastikan meninggal dunia karena penyebab yang tidak terkait. Termasuk 3 kasus kematiannya dikaitkan dengan serangan jantung dan 4 lainnya dikaitkan dengan penyakit koroner jantung. Selama 28 hari terakhir, persentase kasus lokal yang tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan ada 98,1%. Selama periode yang sama, 195 kasus memerlukan suplementasi oksigen, 19 berada di ICU dan 4 meninggal, di antaranya tidak ada yang divaksinasi lengkap. Hingga Sabtu 18 September, sekitar 8,9 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan di bawah program vaksinasi nasional Singapura. Sekitar 4,57 juta warga telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin, dengan sekitar 4,45 juta telah menyelesaikan regimen vaksinasi lengkap. Secara terpisah, 183.202 dosis vaksin lain yang diakui dalam World Health Organization Emergency Use Listing telah diberikan pada hari Sabtu, mencakup 87.054 individu. Ini berarti bahwa 82% penduduk Singapura telah menyelesaikan regimen lengkap mereka atau menerima 2 dosis vaksin COVID-19 dan 84% telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.